Perkenalkan, nama saya Adita Purnamasari dari Universitas PGR Yogyakarta, program studi akuntansi dengan NPM terakhir 053. Di sini saya izin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Akuntansi Hijau, Material Fokus Konten dan Kinerja Lingkungan terhadap Pembangunan Berkelanjutan pada Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 sampai tahun 2023. Sebelum saya jelaskan lebih dalam mengenai proposal penelitian saya, di sini saya akan menjelaskan dulu latar belakang dari penelitian saya. Di sini yang melatar belakangi penelitian saya itu saya lihat ada kesenjangan di beberapa tahun terakhir antara regulasi dengan kondisi aktual di Indonesia, yaitu kalau dilihat di beberapa tahun terakhir Indonesia itu sebenarnya sudah mendorong arah pembangunan keberlanjutan melalui adanya SDGs, IFR, S1, S2 dan adanya regulasi POJK 51. Namun, kondisi faktualnya itu menunjukkan bahwa kemajuan tersebut belum sepenuhnya sejalan karena masih terdapat kesenjangan pada 3 aspek utama keberlanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di situ kalau dilihat dari PDB dan IPM, memang ekonomi sosial itu mengalami perbaikan di 3 tahun terakhir. Namun, kalau dilihat dari aspek lingkungan, ya dari emisi gas rumah kaca itu malah mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya di 3 tahun terakhir, dan kondisi itu diperkuat dengan adanya peringkat proper yang mayoritas perusahaan itu masih mendapatkan peringkat biru, yaitu yang menunjukkan kepatuhan minimum. Dan kalau ditelusuri lebih dalam lagi, ternyata yang menjadi penyumbang emisi karbon terbanyak yang memperburuk aspek lingkungan tadi itu merupakan perusahaan energi yang ternyata berdasarkan data KLHK itu dari tahun ke tahunnya sektor energi itu selalu mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Nah, berdasarkan kesenjangan tadi, kemudian muncullah kebutuhan untuk menguji sejauh mana sebenarnya peran mekanisme pengelolaan lingkungan seperti akuntansi hijau, MFCA, dan kinerja lingkungan itu terhadap pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, apakah implementasi akuntansi hijau itu berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan? Kemudian, apakah MFCA itu berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan? Yang terakhir, apakah kinerja lingkungan itu berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan? Sehingga nantinya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketiga aspek tersebut apakah mempunyai pengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai aspek baik secara teoritis maupun secara praktisnya. Secara teoritis diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang akuntansi lingkungan, kemudian menjadi dasar pengembangan teori akuntansi keberlanjutan. Kemudian secara praktiknya untuk perusahaan diharapkan dapat memperbaiki sistem pelaporan akuntansi lingkungan, kemudian untuk peneliti dan akademisi sebagai referensi dan pembanding penelitian selanjutnya. Kemudian untuk investor dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan menjadi dasar pengambilan keputusan investasi hijau. Baik, selanjutnya pada penelitian ini digunakan teori stakeholder sebagai teori utama karena menurut Freeman tahun 1984, teori ini itu menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tapi juga kepada seluruh stakeholder seperti masyarakat, pemerintah, investor, dan lingkungan. Dalam konteks ini, penelitian ini yaitu akuntansi hijau, MFCA, dan kerja lingkungan itu merupakan bentuk akuntabilitas perusahaan untuk memenuhi ekspektasi para stakeholder terhadap tanggung jawab lingkungan. Ketika perusahaan mampu memenuhi tuntutan tersebut, maka tujuan akhir berupa tercapainya pembangunan berkelanjutan yang seimbang secara ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat diwujudkan. Karena itu, teori stakeholder paling relevan untuk menjelaskan hubungan antara mekanisme pengelolaan lingkungan dengan pembangunan berkelanjutan. Baik, selanjutnya kalau dilihat dari penelitian terdahulu, itu hasil dari penelitian terdahulu itu hasilnya masih inkonsisten. Ada yang berpengaruh dan tidak berpengaruh. Kemudian di sini saya menggunakan aplikasi murni dari yang nomor 4 yaitu Siska. Tapi di sini saya merubah untuk metode di MFCA-nya. Di sini saya menggunakan metode dari Mega karena saya sesuaikan dengan sektor energi. Kemudian terdapat perbedaan juga di sektor saya mengambil dari sektor energi karena isu yang saya angkat tadi. Namun di peneliti sebelumnya itu kebanyakan hanya di perkebunan, manufaktur, dan industri.
Berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka terbentuklah kerangka berpikir seperti gambar di slide ini. Kemudian berdasarkan kerangka tadi, terbentuklah hipotesis penelitian 3, yaitu yang pertama, hipotesis pertama, implementasi akuntansi lingkungan itu berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, MFCA berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, kinerja lingkungan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan periode penelitian dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Populasi saya yaitu seluruh perusahaan sektor energi dengan sampel menggunakan berproses sampling dan kriteria perusahaan sektor energi yang menerbitkan laporan tahunan dan atau laporan keberlanjutan selama tahun 2021 sampai tahun 2023 dan terdaftar dalam proper KLHK. Kemudian jenis dan sumber datanya itu dari data sekunder, dari annual report, proper, dan laporan keberlanjutan. Kemudian teknik dan analisis alat analisisnya yaitu analisis regresi linear berganda menggunakan IBM SPSS statistik 27. Kemudian uji statistiknya itu menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis dengan uji R, uji F, dan uji T. Yang selanjutnya yaitu definisi operasional dari pengukuran variabel. Yang pertama yaitu akuntansi hijau didefinisikan sebagai sistem akuntansi yang memasukkan aspek lingkungan ke dalam laporan perusahaan. Variabel ini diukur menggunakan analisis konten 14 indikator accounting dengan rumus indeks GA yang menunjukkan tingkat pengungkapan lingkungan perusahaan. Selanjutnya yaitu MFCA adalah metode yang menelusuri aliran material dan energi untuk menentukan inefisiensi dari material loss. Pengukurannya menggunakan rasio total output yang digunakan dibandingkan total biaya sehingga terlihat seberapa efisien perusahaan mengelola materialnya. Kemudian untuk kinerja lingkungan, variabel ini menggunakan tingkat kepatuhan dan tanggung jawab perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan. Penilaiannya menggunakan skor proper yang kemudian dikonversi ke kategori kualitatif menjadi kuantitatif. Terakhir yaitu pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan serta teknologi. Pengukurannya menggunakan Corporate Sustainable Development Management System dengan 4 dimensi dan dirumuskan melalui indeks HD. Seluruh definisi dan teknik pengukuran ini diadaptasi dari sumber dan penelitian terdahulu sehingga konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Selanjutnya, untuk referensi sumber penelitian saya dapat dilihat pada slide berikut. Baik, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai arah, urgensi, dan serta rancangan penelitian yang akan saya ajukan. Saya sangat terbuka untuk menerima masukan dan arahan demi penyempurnaan penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.